Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Septiana, guru SD Negeri 194 Palembang. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Setelah saya melewati kegiatan eksplorasi dan berdiskusi dengan rekan-rekan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan nasional, saya menarik beberapa kesimpulan. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan diibaratkan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidik sebagai petani yang menuntun dan menebalkan kodrat anak lewat pengaruh sosiokultural, mengajarkan tanggung jawab sosial, serta bijak dalam menghadapi perubahan. Ki Hajar Dewantara mendorong pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, menilai tradisi dengan kreativitas, dan memahami pentingnya adaptasi dalam bimbingan pendidikan. Kita sebagai pendidik harus ingat dan memahami 3 semboyan yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu 1. Ingarso Song Tulodo, 2. Ingmadia Mangunkarso, 3. Tutwuri Handayani, yang artinya kita sebagai pendidik harus memberikan contoh teladan yang baik, membangun motivasi murid, dan mendorong murid-murid agar dapat mandiri. Ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus saya jawab agar kedepannya saya bisa menjadi guru yang lebih profesional. Pertanyaan refleksi yang pertama yaitu, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini? Nah, sebelum saya mempelajari modul ini, pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru, yaitu dengan menggunakan metode teacher center. Saya beranggapan murid hanya sebagai objek pembelajaran saja. Dan selama ini saya hanya sebatas mentransfer ilmu materi saja. Saya juga beranggapan jika nilai kognitif siswa sudah mencapai KKM, maka menurut saya itu sudah tuntas, tanpa memperdulikan apakah siswa sudah benar-benar paham atau belum dengan materi yang telah diajarkan. Saya juga sering meminta siswa untuk menghafal materi saja, sehingga saya terkadang mengeluh ketika banyak siswa tidak mencapai nilai KKM saat evaluasi. Pertanyaan refleksi yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya sadar bahwa pembelajaran yang saya lakukan selama ini belum tepat. Saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, meliputi aspek pembelajaran kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa murid merupakan subjek pembelajaran. Artinya, murid bebas untuk mengeluarkan pendapat, berekspresi, dan berkreasi sesuai bakat dan minat yang dimilikinya. Selanjutnya, saya menyadari bahwa proses pembelajaran harus berpusat pada siswa. Artinya, guru hanya sebagai fasilitator saja. Guru juga harus memiliki kesabaran dan hati yang ikhlas untuk menuntun murid dalam belajar, agar tercipta suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Guru juga harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak punya keunikan masing-masing. Maka
Biarkanlah mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Pertanyaan refleksi yang ketiga, apa yang segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Nah, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang menyenangkan dan melibatkan murid sehingga murid merasakan pembelajaran yang bermakna. Contohnya, dengan menggunakan model-model pembelajaran yang interaktif sehingga para murid dapat berkolaborasi, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta menggunakan media-media pembelajaran yang sesuai agar pembelajaran tidak membosankan. Yang kedua, lebih menuntun murid dalam proses pembelajaran, bukan menuntut murid agar sesuai dengan kehendak guru. Yang ketiga, lebih memahami karakteristik murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.